Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nawwara qulubana bi nuril Qur'an. Assalatu wassalamu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul makhluqati wa syaraful anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila akhir sikam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifin al-mukhlasin, khususan musannif tafsir Quran al-Azim, tafsir surah Yasin, Asy-Syaikh Amami Zadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara jamaah taklim Jumat subuh yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini kita secara khusus akan membahas tentang sujud tilawah dan praktek berjamaah sujud tilawah. Mungkin buat para imam-imam sudah ada pembinaan atau pelatihan, sudah ada pemahaman, tinggal dipraktekkan dengan jamaah sekalian. Ibu-ibu kedengeran kok? Sudah dapat semua ininya tuh bacaannya. Jadi sujud tilawah, sujud tilawah di dalam sholat, yaitu ketika membaca ayat-ayat sajadah, maka hendaklah langsung sujud tanpa melakukan ruku dan i'tidal. Setelah bacaan dalam sujud tilawah selesai, kembali ke posisi berdiri seperti semula dan melanjutkan bacaan sholatnya. Apabila dilakukan secara berjamaah, sebelum melakukan sholat, imam sudah memberitahukan kepada jamaah bahwa akan melakukan sujud tilawah, dan ketika imam melakukan sujud tilawah, maka makmum pun akan mengikutinya. Jadi itu sujud tilawah. Jadi kita akan praktekkan di Masjid Al-Fatah ini, insya Allah setiap Jumat subuh di rakaat pertama kita sholat berjamaah subuh, rakaat pertama sama-sama sujud tilawah. Itu bagaimana kita tahu? Itu mah imam bagiannya, kita tinggal ngikutin doang. Jadi mulai Jumat yang akan datang, mudah-mudahan Jumat ini lulus nih. Kalau rankingnya di atas 7, berarti Jumat besok bisa praktek. Rakaat pertama kita sujud tilawah. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat sajadah yang ada 15 ayat itu,
Tapi kita sudah berikan kepada para imam 3 saja, 3 contoh surat yang ada sujud tilawah. Siapa imam yang belum dapat? Guru belum dapat? Nih, guru udah hafal sih. Siapa yang lagi nih? Siapa lagi yang belum? Imam? Siapa? Wah, belum nih belum nih. Ya udah ngapal dia balik kemarin juga hafal. Ya. Jadi ketika dibacakan ayat sajadah ini sudah disiapkan. Terima kasih Bapak Agus ya yang sudah membuatkan diktat dan fotokopiannya. Ya, ini segala macam diktat fotokopian itu bukan saya bikin tuh, Pak Agus. Saya menyuruh doang. Ya, makasih Pak Agus dari RT 03. Itu udah ditandain yang merah ya. Jadi ketika dibacakan ayat sejadah maka jamaah ya dipimpin oleh imam langsung sujud tanpa rukuk ya. Lalu bacaan sujudnya apa? Nah, dipegang semua ya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kira-kira seminggu hafal kagak nih? Hafal seminggu? Lewat. Lalu bagaimana kalau belum hafal bacaannya? Ya nggak apa-apa, baca tasbih aja nggak apa-apa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi usahakan ini dulu nih. Ya karena bacaan-bacaan dalam sholat yang wajib cuma ada berapa? Bacaan dalam sholat yang wajib cuma ada berapa? Cuma 2. Yang pertama adalah Al-Fatihah, yang kedua tahiyat akhir sholawatnya itu. Jadi yang lain mah bacaannya adalah Jadi yang wajib rukuknya, bacaan rukuk adalah sunnahnya ya. Jadi bacaannya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin ya. Silakan diminum yang sudah ada. Wah, hari ini spesial minumannya bandrek ya, selera Nusantara. Alhamdulillah. Ada juga yang bawa teh manis kok. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ada DKM dari Asalam yang di tetangga Malaysia ini nyampe atau pesawat berapa itu. Alhamdulillah dari Makmur. Alhamdulillah Ustaz Jumri ada. Ustaz Junaidi dari juga karya bakti. Alhamdulillah ada. Dari Al-Jihad. Alhamdulillah ada. Bahkan dari kampung sebelahnya mana lagi itu ya. Alhamdulillah. Terima kasih semua para donatur ya. Memang kita membuat kebersamaan di masjid ini biar semua kompak ya. Bahkan sangat luar biasa. Cuma di Al-Fatah semuanya itu ditanggung jamaah. Luar biasa itu ya. Listrik aja tiap bulan udah ada yang bayarin. Alhamdulillah. Air udah ada yang bayarin tiap bulan itu. Udah siap berapapun airnya ya. Coba Guru Abdul Hakim, kemudian Pak Ustadz Haji Saifullah, doain biar pada rezekinya ngalir terus ya, kayak air ya, doain biar rezekinya nyetrum terus kayak listrik ya. Alhamdulillah, ini semuanya itu ya luar biasa kalau kita mau kompak mah. Jadi diulangi sajadah wajib ya, biar lebih abdul lagi kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi
wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi pas itu sujud bacaannya itu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Pendek apa panjang? Pendek. Panjangan surat Al-Waqiah Bang Ujang tadi tuh wah enak banget. Teman saya kalau bangun jadi imam di belakang rumah kira gitu. Alhamdulillah hebat, luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Cuma namanya nggak konsisten. Namanya Sunda campur Boris, Ujang Sunda, Komarudin Boris. Ujang Komarudin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Kapan dibacanya? Ketika sujud. Kapan sujudnya? Ketika dibacakan ayat sajadah. Di mana ayat sajadahnya? Ada di sini kita udah fotokopikan para imam. Itu yang kita ambil surat An-Nahl di ayat 50. Takhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi usahakan para imam ketika itu di akhir ayat sajadah, jadi seperti kita mau sujud bacaannya wa yaf'aluna ma yu'marun. Jangan wa yaf'aluna ma yu'marun. Allahu Akbar. Jadi kurang pas ya. Jadi ada tanda wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu langsung sujud, jangan ruku. Ya. Kemudian yang kita ambil juga di surat Al-Isra ayat 109. Wa yakhiruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Kemudian yang ketiga yang kita ambil dari surat As-Sajdah sendiri ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Ya, silakan masuk Pak Haji ya, dari Assalam. Jadi wah alhamdulillah nanti dari Flores. Langsung dari Flores ya alhamdulillah ya. Silakan duduk. Kasih minum itu, coba kasih itu. Kasih minum toh. Ya. Flores, silakan Pak Haji. Dari Flores nyampe, pesawat jam berapa itu? Ya alhamdulillah. Jadi ulangi sekali lagi ya. Ketika dibacakan ayat sajadah, langsung imam sujud, jamaah ikut sujud. Allahu Akbar, langsung sujud membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi kalau seandainya nggak hafal, ya sehafal-hafalnya niat. Tapi kalau nggak hafal jangan diam aja, ya baca pakai subhanallah atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya gitu ya. Ya, ini langsung kita praktekin ya. Setelah sujud baca ayat baca doa tadi langsung bangun. Allahu Akbar, bangun. Ya, ini gambaran dulu ya. Kita langsung praktek. Enggak apa-apa kita praktek. Prakteknya mama mana kayak enggak apa-apa gitu ya. Yang penting praktek gitu ya. Langsung bangun. Habis bangun imam melanjutkan bacaannya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allahu Akbar, langsung ruku. Itu nggak sholat
biasa udah. Jadi sujud tilawah itu cuma 1 kali 1 rakaat. Rakaat kedua bagaimana? Udah nggak usah, rakaat pertama aja ya. Nah, ini kemarin Haji Birdo tuh, putranya Haji Makmun laporan, Ustaz, saya setelah aja sembahyang subuh sampai 3 rakaat kata dia. 3 rakaat bagaimana? Ada rukuk apa ada sujudnya gitu? Oh sujud tilawah. Kita pakai Pak Ustaz di Al-Fatah. Emang bisa praktek langsung makan jempol sampai 4. Iya, wah hebat, jempolnya 4, tangan 2, kaki 2. Haji Birdo ini dimana jadwal saja langsung dia hafal itu. Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh Haji Birdo. Amin. Gantian nama adiknya. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita langsung praktek ya sebelum masuk pelajaran. Kira-kira udah siap ya? Ya mohon 1 orang sebagai model peraga. Ya Pak Haji Misbah siap? Ya, model ya sebagai peraga ya. Coba ini Haji Misbah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Aminnya jangan buru-buru ya. Kalau udah imam ada jeda sedikit baru langsung sambung aminnya bareng imam. Amin. Terus pada surat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ji'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha aw yawmikum hadha inna nasinakum fadhuqu adabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatil ladina idza dhukiru biha sujjadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihamdihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khalidin. Allahu Akbar. Kata jawab. Katanya terusannya bawahnya. Tata jawab dulu, no samping. Nah, oh iya, sono adanya no. Imam nunjuk. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbuhum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Terus praktek. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Nah, seperti sholat subuh biasa kalau setelah itu ya. Kira-kira bisa kebayang nggak ya? Terima kasih Pak Jini Sulah. Nah, terima kasih. Contoh, la in syakartum pakai syin besar. La in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambahkan nikmat kepadamu. Tapi kalau pakai sin kecil, la in syakartum, kalau kamu mabok, la azidanakum, aku tambahin maboknya kamu. Hati-hati ya.
Jadi kalau di Al-A'la juga banyak sin besar. Illa masya Allah. Nah, ya, masya bukan masa. Ya, kalau masa itu sore hari. Kalau masya'ah itu adalah kehendak Allah. Yakhsha pakai shin besar. Ashqa bukannya asqa. Jadi bukannya asqa tapi ashqa ya. Ini kira-kira pakai praktek bareng-bareng nggak sekarang? Ayo. Kira-kira praktek bareng-bareng semua ya? Bisa nggak kira-kira? Ya mau ya? Maksudnya besok biar gak nanya lagi. Ya, kita praktekin bareng-bareng sama Mulik gitu ya. Kira-kira mau nggak kira-kira? Ya, praktek bareng-bareng ya. Ya kita bangun nggak apa-apa, madep mana aja, yang madep sono, madep apa yang penting sujudnya itu. Ya, sujudnya ya. Ya kita praktek bareng-bareng ya. Ya, nggak apa-apa ya, mohon terus dari kamu dulu ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wa dhuqul 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu biliqa'i alladhi idza dhukiru biha kharru sujjada. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjada wa sabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Allahu
kesiangan sama semuanya. Ya, Bu, udah paham Bu? Lalu bagaimana ibu-ibu kalau nggak sholat berjamaah? Misalkan ibu-ibu sholat sendiri ya, nggak apa-apa, ini dibaca aja, nanti sujud sendiri. Ya, jadi baca sendiri, sujud sendiri kalau sholat sendiri gitu ya, ibu-ibu ya. Jadi kalau dikasih pemahaman biar nggak muncul, loh itu sholat model apa itu sekarang bawahnya Al-Fatihah kayaknya ada yang sesat sekarang gitu. Ya, jadi kita coba pelajaran-pelajaran yang kita pelajari puluhan tahun yang lalu, belasan tahun, bertahun-tahun yang lalu kita praktekkan. Ya, kalau ini udah lulus, ya insya Allah nanti kita juga akan praktek sholat tasbih. Mungkin sebagian udah pernah ya, kalau ibu-ibu masuk bulan sekali di tempat saya itu sholat tasbih. Berapa rakaat? Sholat tasbih berapa rakaat? 4. Kalau malam 2, kalau siang langsung 4. Berapa semua jumlah tasbihnya? 300 kali tasbih. Wah, kata jamaah, apalah ini ya? 300 kali tasbih banyak amat. Kayaknya gua kalau ngikutin Al-Fatihah jadi wali bentar gua ini. Udah kemarin istiqosa 1,5 jam, Al-Fatihahnya udah 17. Ya, kita nama-namain pahala aja ya, nama-namain ya. Kalau kita ngadain pahala wajib makan tipis ya. Baik, sebelum lanjutkan, ini wan jamaah aman dapat ituan bandrek saya kagak dapat ini man wan, waduh. Wan, saya kagak dapat bandrek ini, waduh. Ya, baik, sebelum kita praktek nanti Jumat depan, kira-kira ada pertanyaan? Silakan, yang ini dulu. Sujud tilawah, ya silakan, Pak Nasin. Ya, ketika kita baca surat Al-Alaq, sujud terakhirnya paling akhir. Di akhir ya. Nah, gimana cara membacanya? Ditulisin ayat lain atau itu aja? Jadi memang kalau buat para imam yang udah profesional, dia menghindari bacaan ayat-ayat sajadah di akhir surat seperti Al-Alaq ya, wasjud wa tarib ya. Kalau kita mau sujud, ya sujud boleh, sujud, bangun lagi, lanjutkan surat baru, Bismillah lagi, tapi suratnya harus berada di bawah Al-Alaq, namanya tartibus surah gitu ya. Jadi misalkan kita akan baca Al-Alaq, Iqra ya, Iqra pernah ada kan ya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai terakhir itu ada kalimat wasjud wa tarib. Itu ayat sajadah. Kalau kita sendiri mau sujud, silakan langsung sujud Allahu Akbar, tuh kan ya. Nanti setelah kita sujud berdiri bangun, baca ayatnya yang mana? Lanjutkan pakai surat baru di bawahnya Al-Alaq atau apa saja, misalkan Allahu Ahad, itu di bawahnya dia langsung Bismillah. Dan usahakan kalau untuk para imam tidak membaca surat ini untuk sujud tilawah. Kenapa? Jamaah udah pada hafal, dikirain akhir surah itu langsung ruku ya, makanya kita nggak bikinkan yang itu, kita ambil cuma 3 ya, surat Al-Isra, kemudian surat As-Sajdah, dan juga satu lagi surat apa namanya itu, surat An-Nahl ya, An-Nahl ya, itu ya Pak Nasrin ya. Jadi kalau kita sholat sendiri nggak apa-apa, wasjud wa tarib, sujud tilawah, kemudian bangun lanjutkan surat baru, misalkan Al-Taro atau Al-Hakum dan seterusnya. Makanya untuk sholat berjamaah yang pakai sujud tilawah itu imam harus mengumumkan kita akan sujud tilawah. Nah, makmum udah paham kita bakal sujud tilawah di rakaat pertama. Ingat tuh ya. Jadi imam juga harus ingat bacaan sujud tilawahnya ini, bacaan ayat sajadah di rakaat pertama. Rakaat kedua bagaimana? Silakan ambil Quran tengah, tapi harus berada di bawah surat As-Sajdah atau di apa namanya, kalau utar salat itu, dan misalkan surat An-Nahl itu surat keberapa? Misalkan surat ke-10, dia harus ke surat ke-11-nya. Jadi jangan balik lagi habis An-Nahl baca Al-Baqarah. Nah, itu salah. Itu walaupun nggak salah syar'i, tapi itu tartib surahnya nggak terbit. Makanya saya sarankan
untuk para imam setelah membaca ayat sajadah rakaat kedua nggak apa-apa dah ambil juz 30 aja biar aman gitu ya. Jadi rakaat kedua ambil juz 30 jadi Pak Misbah ya. Ya jadi Pak Misbah habis surat Al-Isra surat Al-Maidah kebalik jadinya gitu ya. Jadi habis ada hidangan juga Pak Roy. Alhamdulillah Masya Allah. Belum kita lagi pulang kasih. Jadi kasih pulang gitu ya. Ada lagi yang lain? Ya Pak Ujang. Baca-baca. Oh gitu. Ya. Sujud tilawah itu ada di dalam sholat, ada di dalam dan tidak mengganggu gerakan sholat, tidak mengganggu bacaan sholat, termasuk tidak merubah niat sholat. Tetap usolinya tetap usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi. Tetap nggak usah ditambahin usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman bisujudi tilawati. Enggak ada itu ya. Tetap niatnya mah sama seperti sholat subuh luar biasa. Kayak gitu Pak Ujang ya. Cakep. Ya, itu tadi ya. Ya. Jadi sujud tilawah itu karena ayat sejadah, bukan karena sholat. Ya, bukan karena sholat. Intinya pada saat sholat apapun kalau kita baca ayat sajadah silakan sunnah untuk sujud. Cuma kebanyakan masa ya zuhur bacanya panjang-panjang kan gitu ya. Masa ya maghrib waktunya sempit maka banyaknya dipakai pada saat sholat subuh gitu Bu Haji ya. Tapi kalau Bu Haji misalkan pada saat sholat isya nggak apa-apa. Pokoknya di dalam sholat kita baca ayat sajadah itu kita sujud silahkan ya kalau apa namanya banyak dipakai. Kalau sejauh pengamatan dan pemahaman seluruh Indonesia masjid-masjid besar itu dipakai sholat subuh karena bacaannya agak panjang. Jadi kalau sholat subuh itu bacaannya agak panjang gitu ya. Kira dengan sholat maghrib ya itu baca ya. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari salam. Alhamdulillah tuh. Dari salam itu pisang ya. Pisang goreng ya. 2 kali makan tuh pisang. Alhamdulillah. Makasih dari salam. Itu Pak Haji ya. Ya baik. Yang lain? Ya mana sini lagi? Ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu kan ada sujud jadah sirat sajadah. Gimana? Apa kita disunahkan itu apa gitu? Kalau kita Baca ayat, baca Quran. Kan ada sujud jadah juga. oh ya, ini maksudnya sujud tilawah di luar sholat. Apakah ya? Saya bilang sujud tilawah itu karena ada bacaan ayat sajadah. Misalkan kita lagi baca Quran, ini lagi baca Quran, Ustaz Ma'ruf nungguin subuh dan jam 3. Kemudian dia baca, ya, tapi harus diniatkan dalam hati. Ketika dibaca itu ayat sajadah, maka dia boleh langsung sujud. Jangan harus berdiri. Misalkan lagi baca, wa yakhiruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Langsung sujud boleh. Allahu Akbar. Jadi jangan berdiri dulu, terus sujud, berdiri lagi, baru duduk, nggak usah. Jadi intinya mas sujud hampir sama dengan sujud syukur gitu ya. Jadi kalau kita lagi baca ada ayat ini buat praktek boleh silakan ya. Ibu-ibu boleh silakan ya. Ya nanti ditandain ada 15 surat itu ya. Kemarin kita dapat kopi yang 15 surat itu. Ya boleh pada sini ya. Silakan. Yang dengar kalau dia paham boleh. Ya. Boleh dia kalau dia paham gitu, kalau dia paham mendengar ayat sajadah, tapi dia paham, dia niatkan sujud boleh, ya seperti itu. Karena mendengarkan Al-Quran itu pahalanya sama seperti membaca Al-Quran tanpa mengurangi orang yang membacanya.
Misalkan kita lagi dengerin, tapi dengerinnya kita juga dalam keadaan benar-benar dengerin. Kalau lagi tak-tok misalkan lagi mampu sesuatu, wa yaziduhum khusyu'a. Wah, kayak sejadah itu. Nggak langsung dia sujud, tapi udah dibaca ayat selanjutnya, nggak perlu. Ya, karena sudah kelewat. Jadi kalau dia dengar dalam kondisi dia itu siap atau siaga, ya. Misalkan ada Ustadz Ma'ruf lagi baca Quran. Ini kayaknya ayat yang kemarin dipraktekin sujud tilawah ini ya. Nah, pas gitu ketemu, kita dengar di sampingnya ngikut sujud, boleh karena ayat as-sajadah tadi ya. Cuma memang yang dititik beratkan adalah yang membaca, gitu ya, yang membaca ayat-ayat sajadah gitu. Baik, ada lagi nih? Kalau Ya. kita baca ayat sajadah di luar sholat, terus kita nggak mau sujud, itu ada nggak penggantinya kira-kira? Oh, nggak ada. Ya. Jadi secara umum aja nih ya, secara umum kalau amalan pribadi sama khusus beda ya. Diganti dengan jadi kan sujud itu karena tilawah tadi ya, karena bacaan itu perintah sujud ya, perintah untuk bersujud yang secara langsung ya. Jadi ketika kita membaca ayat sajadah kemudian kita nggak sujud tilawah, nggak ada pengganti. Selama ini mungkin kita belum tahu kalau itu ayat-ayat sajadah imam itu suka baca tuh, tapi kita sujud apa enggak? Kan enggak apa-apa. Kalau memang kita nggak niatkan, apalagi kita nggak tahu kan kayak gitu, nggak usah. Tapi memang ya kalau amalan pribadi ada, ya adanya gimana? Dia nggak sujud karena nggak bisa atau nggak sempat, tapi dia harus membaca bacaannya sajadah wajilah dan seterusnya. Ada yang begitu, ada yang cuma bertasbih aja, kayak gitu ya. Baik ya. Ada lagi? Ya, ada. Boleh tidak bacaan sujud setelah diganti dengan bacaan setelah sujud tilawah? Apa itu? Bacaan sujud setelah biasa diganti dengan bacaan sujud tilawah. Oh ya, bacaan sholat itu kan ada diajarkan oleh Nabi, walaupun ada beberapa versi yang berbeda. Bacaan sujud sholat tidak diganti dengan bacaan sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah itu karena kita sujud mendengar ayat sajadah. Sementara subhanallah rabbiyal a'la kita baca karena kita sujud sholat. Ya, gitu Pak ya. Jadi kita sambil ngapalin lah, baca sholat duhur, Allahu akbar sujud, sajadah wajilillati lama-lama banget untuk menjadi imam. Kata jamaah, kenapa juga bangun-bangun itu, coba bangunin colek ya. Jadi cukup seperti biasa aja. Ini khusus untuk sujud tilawah, gitu Pak ya. Baik, ada lagi Ibu? Kalau udah paham, siap? Hari Jumat besok dipraktekkan, Jumat depan, Jumat besok ya. Siap ya? Yang jadwalnya jadi imam, siap ya? Lagi bisma ya? Bukan. Siap ya? Siap ya? Jadi sekali lagi diulangin, sujud tilawah kita laksanakan 1 minggu sekali, hari Jumat sholat subuh. Ya. Paham tuh? Bisa dipahami ya Bu ya?